Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan 2 tahun yang lalu. Saat itu saya menyampaikan undangan agar beliau Sri Baginda Raja Salman bisa berkunjung ke Indonesia. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan saya ke Arab Saudi tahun 2015 yang lalu. Dan dalam kunjungan ini nanti akan ditandatangani investasi Saudi Arabia di Indonesia, Aramco di Cilacap 6 miliar US dollar. Kemudian juga akan ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar dan proyek-proyek lainnya. Awal Maret 2017 menjadi waktu yang bersejarah bagi Indonesia karena setelah 47 tahun, baru kali ini Raja dari Arab Saudi berkunjung kembali ke tanah air. Kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja yang bertahta sejak Januari 2015 ini, menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Yang membuat kunjungannya spesial, selain karena urusan bilateral, Raja Salman juga membawa 1.500 orang termasuk sanak saudara, 10 menteri, dan 25 pangeran dalam lawatannya ke Indonesia. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia merupakan kunjungan kedua dalam lawatannya ke beberapa negara Asia, karena sebelumnya Raja Salman lebih dulu singgah di Malaysia. Jakarta, Bogor, dan Bali menjadi kota penting yang disinggahi oleh Raja Salman selama di Indonesia. Ketiga kota tersebut langsung berhias menyambut kedatangan Raja dari Arab ini. Ribuan masyarakat Indonesia dari segala lapisan menyambut kedatangan Raja Salman. Mulai dari kedatangannya di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga perjalanan darat menuju Istana Bogor. Pengamanan yang dilakukan Polri selama kunjungan dari Kerajaan Arab tidak main-main. Sekitar 10.000 anggota kepolisian telah dikerahkan untuk mengawal tamu dari Kerajaan Arab Saudi. 5.000 diantaranya telah disiapkan untuk pengamanan di Bali. Tanggal 1 hingga 4 Maret 2017, Raja Arab berada di Jakarta dan Bogor. Setelah selesai lawatannya di ibu kota negara, Raja Salman dan rombongan menuju ke Bali untuk berlibur hingga tanggal 12 Maret 2017. Selain pengamanan, Raja Salman juga mendapat fasilitas, yakni eskalator dan lift yang disiapkan di beberapa titik. Mulai dari pendaratan di Halim Perdana Kusuma, saat berkunjung ke DPR RI, dan saat beribadah di Masjid Istiqlal. Hal ini tentu bukan satu hal yang berlebihan, apalagi mengingat usia Raja Salman yang telah 81 tahun. Tak kalah dengan warga yang menyambut riuh kedatangan Raja Arab, Jokowi pun sempat mengabadikan momen kebersamaan dengan Raja Salman dengan membuat vlog atau video blog saat kunjungan Raja Salman ke Istana Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersantap siang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan 2 tahun yang lalu. Saat itu saya menyampaikan undangan agar beliau Sri Baginda Raja Salman bisa berkunjung ke Indonesia. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan saya ke Arab Saudi tahun 2015 yang lalu. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan bersejarah setelah 47 tahun Raja Saudi Arabia ke Indonesia. أنا مسرور جدا
نكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي. Saya sangat senang sekali saat ini berada di Indonesia, senang dengan rakyat Indonesia, dan saat ini saya dengan Yang Mulia Presiden Indonesia. وإندونيسيا الشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان. Dan bagi kami rakyat Indonesia adalah merupakan saudara kami dan juga rakyat yang sangat mulia. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan baik kita antara Kerajaan Saudi Arabia dengan negara kita Indonesia, hubungan yang saling menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pun ikut mengabadikan kebersamaan dengan Raja Salman dengan berfoto selfie. Jadwal perjalanan Raja Salman di Indonesia pada hari pertama, sang raja menyambangi Istana Negara di Bogor. Hari kedua, Raja Salman mengunjungi DPR RI dengan salah satu agenda menonton kembali tayangan kunjungan Raja Faisal 47 tahun silam ke Indonesia. Kemudian, Raja Salman melanjutkan perjalanan ke Masjid Istiqlal dan malam harinya ditutup rangkaian pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Hotel Raffles. Ya, semalam dan tadi ini sebelumnya menyatakan lagi terima kasih dan luar biasa, menganggap ini rumahnya yang kedua, ini negeri saya yang kedua. Karena saya kira semenjak beliau dari raja ke luar negeri, saya kira ini penyambutan yang paling luar biasa menurut dia. Kunjungan Yang Mulia Raja Salman pada hari ini, Kamis 2 Maret 2017 di Masjid Istiqlal, diagendakan tiba di Istiqlal pukul 13.45. Kemudian beliau akan disambut oleh Bapak Menteri Agama selaku Menteri Agama dan Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal, didampingi oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal. Kemudian langsung digiring atau ditemani masuk langsung ke lift, ke dalam lift yang sudah disiapkan khusus untuk beliau menuju ke lantai utama Masjid Istiqlal, di mana di sini, di tempat ini beliau akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu beliau dimohon untuk mengisi pesan dan kesan selama di Istiqlal di atas meja yang sudah kami siapkan. Setelah itu Imam Besar akan menjelaskan keindahan arsitektur Masjid Istiqlal ini, simbol-simbol yang ada, kenapa tiangnya ada 12, kubahnya 45 meter, lantainya ada 5, tidak berpintu, tidak berjendela, siapa arsitek Masjid Istiqlal ini, semua akan disampaikan. Informasi mengenai Masjid Istiqlal akan disampaikan Imam Besar sambil mengiringi beliau selama kunjungan di masjid ini. Hari keempat, tepatnya tanggal 4 Maret 2007. Pada hari ketiga, agenda Raja Salman lebih ke acara pribadi dan menghabiskan liburan di Bali hingga tanggal 12 Maret 2017. Pada tanggal 10 Juni 1970, tiba di lapangan terbang internasional Kemayoran Jakarta, Raja Saudi Arabia, Sri Baginda Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz Al Saud. Sebenarnya, kedatangan Raja Arab ke Indonesia bukan kali pertama. Sebelumnya, pada 10 Juni 1970, Indonesia pernah dikunjungi oleh Raja Faisal, Raja Arab masa itu. Antusiasme masyarakat atas kedatangan Raja Arab Saudi kala itu nampak tak jauh berbeda. Iring-iringan mobil Raja Faisal dari Bandara Kemayoran menuju Istana Merdeka disambut deretan panjang masyarakat ibu kota. Kala itu, Raja Faisal mengunjungi Indonesia dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Soeharto. Selain itu, Raja Faisal dalam pidatonya menyerukan agar seluruh umat beragama bersatu dalam melawan golongan dan aliran yang ingin memecah belah dan memusuhi agama.
Hal ini berkaitan dengan perang terhadap paham komunis dan Zionis. Agar seluruh umat beragama bersatu dalam menghadapi dan melawan golongan atau aliran-aliran yang hendak menghancurkan dan memusuhi agama. Ditandaskan pula bahwa kita dewasa ini sedang menghadapi kerja berat dalam menghadapi paham-paham yang mau merusak dan hendak menghancurkan keyakinan kita, yaitu paham-paham dan aliran-aliran komunisme dan Zionisme. Berikut beberapa poin yang membedakan kunjungan Raja Faisal dan Raja Salman. Raja Faisal kala itu tidak membawa rombongan sebanyak Raja Salman yang mencapai 1.500 orang, tetapi hanya 58 orang saja. Raja Faisal juga hanya menghabiskan waktu 4 hari di Indonesia tanpa rencana untuk berlibur sesudahnya. Kedekatan hubungan Indonesia dengan Arab sudah terpupuk sejak lama, bahkan saat awal kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1955 saat Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud sempat berkunjung ke Indonesia. Kala itu Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia menyambut dengan hangat kedatangan Raja Arab tersebut. Kenangan akan pertemuan Raja Saud dengan Soekarno disampaikan oleh Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo. Raja Salman menanyakan kepada Presiden Joko Widodo anak dan cucu Soekarno. Maka sempat selama 15 menit Megawati dan Puan Maharani berbincang dengan Raja Salman. Selama 15 menit Puan menceritakan bahwa kakeknya Soekarno dulu sempat membuatkan ranjang khusus untuk sang Raja Arab kala itu. Karena Raja Saud memiliki perawakan tinggi besar, maka tidak ada tempat tidur yang sesuai dengan sang raja. Tempat tidur itu pun kini masih tersimpan apik di Istana Bogor. Selesai berbincang, Puan, Megawati, Jokowi, dan Raja Salman bersuah foto bersama. Meski ada persoalan yang harus menjadi sorotan seperti permasalahan tenaga kerja Indonesia, tapi dengan adanya kunjungan Raja Salman, diharapkan hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi akan terus terjalin. Usai kunjungan Raja Salman ke Indonesia, beliau melanjutkan lawatannya ke negara Asia lainnya. Tujuannya sama, untuk mempererat hubungan bilateral antara Arab dengan negara-negara Asia. Bagi Arab Saudi, kunjungan ke beberapa negara di Asia ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama sejak tahun 1970-an yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. استخدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في الشؤون الداخلية تستدعي أن نقف صفا واحدا في مواجهة التحديات وأن ننسق المواقف والجهود ما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والسلام الدوليين. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia antara lain untuk menandatangani kerjasama bisnis, penanganan terorisme, dan pendidikan. Mulai dari permasalahan TKI, haji, dan kerjasama proyek investasi juga menjadi topik-topik penting pada lawatannya kali ini. Dan dalam kunjungan ini nanti akan ditandatangani investasi Saudi Arabia di Indonesia, Aramco di Cilacap 6 miliar US dollar. Kemudian juga akan ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar dan proyek-proyek lainnya. Tadi Bapak Presiden mengharapkan bahwa investasi Saudi Arabia ini secara keseluruhan diharapkan bisa sampai dengan 25 miliar US dollar. Jadi ini banyak sekali banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tidak saja mengenai masalah ekonomi. Ada kegiatan-kegiatan lain yang non-ekonomi yang tidak kalah strategis dan pentingnya bagi hubungan dua negara besar yang memiliki pengaruh di kawasan masing-masing, sama-sama anggota G20, sama-sama anggota OKI.
Istimewanya, Raja Salman beserta rombongan tidak hanya mengurusi persoalan bilateral kedua negara dan perbincangan menyangkut politik, tapi Raja Salman juga berlibur ke Bali. Masyarakat Bali menyambut penuh antusias rencana Raja Salman beserta rombongan ini. Terlebih lagi, kedatangan Raja ke Bali diharapkan dapat memberi efek positif bagi geliat pariwisata di Indonesia dan di Bali khususnya. Bali itu adalah destinasi yang terkenal, Raja Salman pun juga terkenal. Ini dua endorser ketemu pasti akan dahsyat gitu. Salah satu endorser yang terhebat untuk pasar Timur Tengah, beliau tokoh dan ditokohkan. Sudah seperti itu gratis lagi. Kalau untuk orang marketing itu sangat mahal dan itu betul-betul kita promosikan. Saya buka rahasia sedikit aja. 50% anggaran kita di Al Jazeera itu saya habiskan sekarang. Karena untuk mengkondisikan kedatangan Raja Salman ini. Udah seminggu sebelumnya kita udah promosi besar-besaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Waktu beliau ada di sini dan nanti setelah beliau datang. Karena kita harus benar-benar manfaatkan kedatangan beliau. Selama di Bali, Raja Salman dan rombongan tinggal di Hotel St. Regis, Hilton, Ritz-Carlton, dan Laguna. Persiapan penyambutan Raja Salman dan rombongan di Bali pun tidak main-main. Total kargo yang dibawa oleh rombongan Raja Salman mencapai 396 ton, terdiri dari barang pribadi, kursi senilai 17 miliar rupiah, televisi 80 inci, dan 2 unit mobil Mercy S600. Rombongan sang raja juga menyewa 380 kendaraan. Selama kurang lebih 6 hari, mulai tanggal bekerja sama dan bersinergi wilayah Bali, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan menghimbau kepada teman-teman di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota untuk siap selalu destinasi-destinasi yang ada di wilayah mereka. Jadi saya pikir ini mereka sangat siap dan kita tidak ada menutup untuk artinya khusus terhadap destinasi-destinasi itu ya kita tetap buka untuk umum juga. Harapan kami ini sebuah promosi, kedatangan beliau ini adalah sebuah promosi bagi Bali terhadap Timur Tengah. Jadi kalau rajanya sudah datang ke mari, tentu paling tidak rakyatnya pasti akan ikut di dalam untuk melihat Bali ini. Dan juga kita berharap bahwa negara tetangganya di Bahrain ataukah Dubai dan sebagainya itu tentu juga akan tertarik untuk datang ke Bali. Berliburnya Raja Salman dan rombongan ke Bali diharapkan juga dapat memberi peluang investasi. Selama di Bali, Raja Salman diperkirakan menghabiskan biaya 25 miliar rupiah setiap harinya. Biaya tersebut digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan belanja. Awalnya, Raja Salman berencana mengakhiri masa liburannya di Bali pada tanggal 9 Maret 2017. Namun Raja Salman dan rombongan menambah waktu liburan mereka hingga tanggal 12 Maret 2017. Hal ini karena rombongan Raja Salman sangat menyukai Bali dan ingin menikmati berbagai tempat indah di Bali lebih lama. أنا مسرور جدا أن يكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي. Saya sangat senang sekali saat ini berada di Indonesia.